Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Tentunya Bapak harapkan kalian sehat semua ya. Anak-anakku sekalian, hari ini Bapak akan menjelaskan materi tentang perencanaan usaha kerajinan yang terinspirasi dari budaya lokal non-benda. Nah, pada pertemuan kali ini kita hanya fokus ke perencanaan usahanya dulu. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan membahas lagi untuk produksi usaha kerajinan budaya lokal non-bendanya. Sebelum kita mulai, Bapak akan sampaikan apa tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, kalian nanti mampu mengumpulkan data atau informasi tentang ide dan peluang usaha, analisa peluang usaha, sumber daya yang dibutuhkan, serta administrasi dan pemasaran. Kemudian nanti kalian mampu membuat perencanaan usaha kerajinan itu sendiri. Sebagaimana kita ketahui bahwa Indonesia sangat kaya dengan budaya tradisional yang merupakan adat istiadat yang berlaku pada setiap kelompok etnik atau suku bangsa. Terdapat lebih dari 300 kelompok etnik atau suku bangsa di Indonesia, atau lebih tepatnya 1340 suku bangsa. Menurut sensus Badan Pusat Statistik tahun 2010, Indonesia memiliki jumlah suku bangsa terbanyak di Asia Tenggara. Artinya, Indonesia memiliki keragaman budaya tradisional yang merupakan potensi luar biasa untuk menjadi sumber inspirasi bagi kalian. Jadi anak-anak bisa mencari ide dari kebudayaan tradisional yang ada di daerah kalian masing-masing. Apakah itu dari suku Jawa, suku Dayak ya, suku Sasak ataupun Mentawai ya. Jadi dari berbagai macam suku tersebut kalian bisa menggali ide dan informasi apa yang ingin kalian jadikan peluang usaha. Secara umum, budaya tradisi atau lokal itu terbagi menjadi dua, yaitu ada budaya non-benda dan juga ada objek budaya ataupun artefak. Nah, budaya non-benda ini adalah budaya-budaya yang berupa cerita rakyat, simbol, mitos, tarian, pantun, upacara adat, ataupun lagu daerah. Kalau kalian perhatikan, budaya non-benda ini adalah budaya yang tidak bisa kita sentuh ya, atau tidak ada wujudnya, tapi bisa kita lihat. Nah, itu ya kata kunci dari budaya non-benda. Sedangkan objek budaya atau artefak itu budayanya adalah pakaian daerah, senjata tradisional, rumah adat, wadah tradisional, dan lain-lain. Kalau kita perhatikan, contoh budaya dari objek budaya atau artefak ini bisa disentuh, bisa dilihat, dan ada wujudnya. Jadi itu ya perbedaan antara budaya non-benda dan objek budaya atau artefak. Bedanya di perwujudannya. Nah, untuk pertemuan kali ini kita hanya membahas budaya non-bendanya saja, atau budaya lokal non-benda. Budaya-budaya ini karena saking banyaknya nih budaya yang ada di Indonesia, ini cocok banget ketika budaya-budaya itu kita jadikan sumber inspirasi atau untuk membuat kerajinan inspirasi ya, untuk membuka usaha. Nah, kalau begitu bagaimana sih cara kita merencanakan usaha? Sebenarnya ada dua aspek nih cara kita merencanakan sebuah usaha. Yang pertama adalah ide dan peluang usaha. Seperti yang tadi Bapak jelaskan, karena kita membahas kerajinan yang terinspirasi dari budaya lokal non-benda, oleh karena itu budaya lokal non-benda yang dijadikan inspirasi, misalnya Bapak kasih contoh ada tarian Gending Sriwijaya. Nah, tari Gending Sriwijaya itu budaya yang tidak bisa dipegang ya, dan tak ada wujudnya, tapi bisa kita lihat. Maka dia bisa dijadikan inspirasi usaha kerajinan dari budaya lokal non-benda. Nah, dari inspirasi itu kita bisa membuat produk-produk, contohnya baju kaos yang ada penari Gending Sriwijaya misalnya. Lalu ada juga tote bag
yang ada penari gending Sriwijayanya. Jadi seperti itu ya. Simpelnya jika kita melihat sebuah budaya itu dijadikan sebuah produk. Cara mudahnya seperti itu. Atau bisa juga sumber budayanya itu dari cerita rakyat. Itu dijadikan patung misalnya, kemudian dijadikan ukiran kayu berupa barang-barang sehari-hari seperti itu. Jadi begitu ya cara kita melihat peluang dan ide usahanya. Selanjutnya, setelah kita menemukan peluang usaha, kita tidak berhenti sampai di situ saja. Kita butuh sesuatu hal supaya ide dan peluang usaha itu menjadi sebuah produk atau kerajinan. Kita butuh yang namanya sumber daya, ya. Nah, sumber daya yang dibutuhkan ini dikenal dengan istilah 6M atau man, money, material, mesin, method, and market. Jadi 6 hal ini yang dibutuhkan untuk merealisasikan ide dan peluang usaha kita menjadi sebuah produk. Nah, man itu apa sih? Man itu adalah sumber daya manusia atau orang yang kita butuhkan untuk membuat produk tersebut walaupun diri kita sendiri. Selanjutnya adalah money, ya, atau uang, ya. Itu adalah modal untuk kita merupakan dana kita, ya. Tentu saja kita butuh yang namanya modal dan jumlahnya itu menyesuaikan produk yang akan kita buat. Dan jumlahnya berapa banyak yang akan kita buat itu tidak terlalu sama, ya. Jadi tergantung usaha atau produk yang kita buat. Dan yang ketiga adalah material atau bahan baku. Tentu saja kita perlu yang namanya bahan baku. Selain yang tadi uang itu, untuk membeli bahan bakunya, jadi nggak mungkin ide saja. Kita butuh juga yang namanya bahan baku untuk membuat suatu produk, ya. Yang selanjutnya adalah mesin. Nah, mesin ini atau yang biasa kita sebut alat kerja, ya. Ini komponen yang paling penting juga dalam pembuatan sebuah kerajinan atau produksi, ya, atau produk, ya. Jadi untuk mengolah bahan baku yang sudah kita ada tadi atau yang sudah kita siapkan tadi, itu dibutuhkan juga yang namanya alat kerja, ya, peralatan atau untuk membentuk sebuah produk tadi. Kemudian yang selanjutnya ada metode, ya, atau metode atau cara kerja, ya. Kita sudah punya modal, kita sudah punya bahan bakunya, kemudian kita sudah punya alat kerjanya, harus tahu juga cara kerjanya. Kenapa? Itu kalau kita tidak tahu cara kerjanya, produk yang kita akan buat itu tidak akan berjalan dengan semestinya. Dan yang terakhir adalah market ataupun target pasar. Jadi percuma kalau kita sudah membuat produknya, kemudian sudah ada modal, sudah dikerjakan produknya hingga selesai juga, itu kita tidak punya target pasar. Berarti marketnya juga penting, ya, untuk kita menentukan target atau sasaran produk yang kita buat itu akan dijualkan kemana, gitu kan. Jadi kalau kita tidak punya targetnya akan sia-sia juga, ya, tidak laku nantinya. Nah, jadi 6 hal ini, ya, yang sangat-sangat kita butuhkan sebagai sumber daya utama kita ketika kita membuat suatu produk. Jadi Bapak ulangi kembali, ya, 6M itu adalah man, money, material, mesin, method, dan juga market. Oke, untuk materi hari ini sampai di sini dulu, ya. Jadi untuk tugas hari ini, kalian silahkan cari atau sebutkan 5 contoh budaya lokal non-benda Indonesia, kemudian yang cocok untuk dijadikan inspirasi kerajinan, ya. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan pada hari ini. Materinya kalau lupa di-review kembali video ini,
Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.